pada sore hari ini. Pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Lihat. Ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan, terjadi kemelut, sampai penalti. Mampu diblok kembali, terjadi kemelut. Luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian, dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Kawan nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2. Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Balik lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Bali, umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang tidak begitu jelas. Anper lakukan serangan dari sektor kanan, pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josal FC. Tapi masih diblok saja oleh Amario. Dia Gibran berikan pada rekan. Begitu cantik. Farid. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dengan San. Sayang sekali. Farid. Serangan bombardir dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josal. Kembali lagi Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Kembali lagi Karel Sadep, Karel Sadep, Karel Sadep. Wow, umpan menyilang. Jadi lagi blunder penjaga gawang. Yang terjadi sebenarnya dengan para GMR ini. Kembali bertubi-tubi para pemain Josal FC. Bombardir. 7-0. Kedua, kembali lagi lolos. Masuk ke jantung. Wow. Ngeri sedap. Berikan pada rekannya di sektor kiri. Lalui Teguh Alzano. Wow. Mampu diblok kembali. Luar biasa. Para pemain GMR. Jantung kembali lagi. Para pemain-pemain dari kesebelasan. Porset. Pendra. Tendangan spekulasi dari arah lebar, dia berikan pada rekannya. Kembali lagi serang balik. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Pada sore hari ini pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Ya. Ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan, terjadi kemelut, sampai penalti.
mampu diblok kembali, terjadi kemelut, luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus dia Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Lawan nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2, Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Kembali lagi, para pemain-pemain dari kesebelasan. Bali, umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang tidak begitu jelas. Antar lakukan serangan dari sektor kanan, pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josal FC. Tapi masih diblok saja oleh Amaridia. Gibran berikan pada rekannya. Begitu cantik. Farid. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dengan San. Sayang sekali. Farid. Serangan bombardir dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josal FC. Kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan. Umpan terobosan. Kembali lagi. Karel Sadep. Wow, umpan menyilang. Terjadi lagi blunder penjaga gawang. Yang terjadi sebenarnya dengan para GMR ini. Kembali bertubi-tubi para pemain Josal FC. Bombardir 7-0. Kedua, kembali lagi lolos. Masuk ke jantung. Wow. Ngeri sedap. Dan berikan pada rekannya di sektor kiri melalui Teguh Aljanu. Wow, mampu diblok kembali. Luar biasa. Para pemain GMR. Jantung kembali lagi. Para pemain-pemain dari kesebelasan Porset. Pendra. Tendangan spekulasi. Arah lebar dia berikan pada rekannya. Kembali lagi serang balik. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Pada sore hari ini pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Lihat. Ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan. Terjadi kemelut, saat penalti. Mampu diblok kembali, terjadi kemelut. Luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa.
Harus dia Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Ya, luar biasa Karel Sadep. Lawan nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2. Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Balik lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Kembali umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang tidak begitu jelas. Antar lakukan serangan dari sektor kanan, pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josal FC. Tapi masih diblok saja oleh Amaridia. Gibran berikan pada rekan. Begitu cantik. Farid. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dengan San. Sayang sekali. Farid. Serangan bombardir dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josal FC. Kembali lagi Gibran Tito Kurniawan. Umpan terobosan. Kembali lagi Karel Sadep. Wow, umpan menyilang. Iya. Terjadi lagi blunder penjaga gawang. Kan terjadi sebenarnya dengan para GMR ini. Kembali bertubi-tubi para pemain Josal FC. Bombardir. 7-0. Kedua. Kembali lagi lolos. Masuk ke jantung. Wow. Ngeri sedap. Dan berikan pada rekannya di sektor kiri melalui Teguh Aljanu. Wow, mampu diblok kembali. Luar biasa para pemain GMR. Jantung kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Porset. Pendra. Tendangan spekulasi dari para lebar dia berikan pada rekannya. Kembali lagi serang balik. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Pada sore hari ini pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Ya. Ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan. Terjadi kemelut, saat penalti. Mampu diblok kembali, terjadi kemelut. Luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian, dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus dia Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa Karel Sadep. Lawan nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah.
Arel Sadep. Apa yang terjadi?
pada sore hari ini. Pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Lihat, ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan, terjadi kemelut, saat penalti mampu diblok kembali, terjadi kemelut, luar biasa penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian, dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus jatuh Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2. Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Kembali lagi. Baik, pemirsa Minang 1, mitra olahraga Minang 1 dimanapun Anda berada, kembali lagi Minang 1 akan menyiarkan secara live streaming laga derby Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat akan saling berhadapan. Kesebelasan Josal FC Piaman berhadapan dengan kesebelasan Batang Anai dalam derby Kabupaten Padang Pariaman. Kita masih menunggu pertandingan pada siang hari ini. Laga yang cukup krusial bagi kedua kesebelasan untuk menentukan langkah ke babak berikutnya. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya kesebelasan Josal FC saat ini masih memimpin klasmen sementara dengan poin 9 dengan 3 kali main atau 3 kali laga mengumpulkan nilai sempurna, dan ini adalah pertandingan keempat bagi kesebelasan Josal FC Piaman. Begitu juga kesebelasan Batang Anai yang telah memainkan laga ketiga pada sore hari ini, menang sekali dan kalah sekali, dan ini adalah pertandingan ketiga bagi kesebelasan Batang Anai. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasannya siaran langsung ini bekerja sama dengan para sponsor kami. Di antaranya adalah Indakiat Group yang mensponsori kami, begitu juga beberapa produk ya. Sekali lagi, siaran langsung ini, live streaming ini bekerjasama dengan para sponsor kami, diantara adalah Indah Logistik Kargo, Josal Aplikasi Transit Online, Andalas Logistik, Yatama Air Cargo, Indah Kargo Mandiri, dan Legal Strand. Itulah sponsor yang saat ini sponsor kami yang bekerja sama dengan para sponsor kami hingga terlaksananya siaran live streaming pada sore hari ini. Baik, sekali lagi jangan lupa para pencinta sepak bola Rana Minang, partai klasik pada sore hari ini. Kita masih menunggu kedua tim untuk memasuki lapangan, dan saya kira ini adalah derby bagi dua tim yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman. Dan kita masih menunggu perangkat pertandingan yang akan memimpin jalannya laga pada sore hari ini. Baik, sebelumnya kami akan bacakan daftar susunan pemain dulu dari kedua tim. Kami awali dari kesebelasan bertindak sebagai tuan rumah. Febrianji Rizky Dinata, Reza Septian Hanafid dengan nomor punggung 5,
Ahmad Purkon Ahmad dengan nomor punggung 23, Nanda Saputra dengan nomor punggung 22, Pintu Aditya Berkah dengan nomor punggung 3, Kevin Andrew Henry dengan nomor punggung 15, Kevin Dori dengan nomor punggung 6, Muhammad Yuda Alamsa dengan nomor punggung 11, Randri Chandra dengan nomor punggung 10, Iswandi dengan nomor punggung 21, dan Muhammad Ragil dengan nomor punggung 19. Sedangkan pemain cadangan, Cakra Aditya Sapalas, Adit nomor punggung 4, Alvin dengan nomor punggung 26, Ardian dengan nomor punggung 9, Diki Wirayuda dengan nomor punggung 8, Ilham Muhammad Burhaudin dengan nomor punggung 18, Koli Akbar dengan nomor 1, dan Rivaldo dengan nomor punggung 7. Sedangkan pelatih kepala Aminuddin. Sedangkan susunan pemain dari kesebelasan Josal FC menurunkan pemain sebagai berikut. Penjaga gawang Rian Saputra dengan nomor punggung 20. Stopper Bima Prahara merangkap kapten dengan nomor punggung 23. Muhammad Amar Prayogi double stopper dengan nomor punggung 5. Gelandang tengah Agung Wicaksono dengan nomor punggung 6. Bek kiri Wahyudi Satria dengan nomor punggung 18. Bek kanan Hendy Apriyadi dengan nomor punggung 15. Gelandang tengah Andri Putra dengan nomor punggung 35. Teguh Aljanu sebagai sayap kiri. Alil dengan nomor punggung 9. Sebagai sayap kanan Mittel Farid dengan nomor punggung 10. Sebagai kiri luar, dan Carlos Sadep dengan nomor punggung nomor 7 sebagai menempati posisi striker. Sedangkan pemain cadangan Ariana Dit Nandan Nastion dengan nomor punggung 2, Rapi Maulana dengan nomor punggung 21, Randy dengan nomor punggung 4, Aji Fahrul Rahman dengan nomor punggung 33, Saprinaldi dengan nomor punggung 14, Altorik Sonic dengan nomor punggung 11, Putra Wulandara dengan punggung 16, Rapik Effendi dengan nomor punggung 13, Jera Ajuma dengan nomor punggung 8, dan Wildan Al-Habsi dengan nomor 17. Sedangkan pelatih kepala Joni Effendi. Sedangkan manajer tim Suri Yandri. Adapun wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini. Wasit Kurnia Ramadan Susman berasal dari Kota Padang Panjang. Asisten wasit Yuni Raldi dengan berasal dari Kota Padang. Asisten 2 Andri Agassi asal Kota Padang, dan wasit keempat Eri Gusman asal Kota Pariaman. Sedangkan penilai wasit General Koordinator Yolanda Juria, pengawas pertandingan Sus Hengki Leonardo, Media Officer Herman Jetar. Baik, itulah daftar starting 11 dua tim yang akan melakukan pertandingan derby Kabupaten Padang Pariaman pada sore hari ini, dan kita sebentar lagi akan menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat Kabupaten Padang Pariaman. Dan kita masih menunggu persiapan dari kedua tim yang sudah masuk locker room, dan kami sebentar lagi akan menyiarkan secara langsung laga derby bagi kedua kesebelasan pada siang hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya pertandingan Liga 4 ini dengan sistem double robin atau 2 putaran. Setiap tim akan memainkan 2 laga, dan saat ini kita masih memasuki putaran pertama. Inilah dia kompetisi Liga 4 Aspros Sumatera Barat, dan kesebelasan Josal FC Piaman yang berhome base di Kabupaten Padang Pariaman yang saat ini menjadi puncak pimpinan klasemen sementara dengan 3 kali main 9 poin. Artinya saat ini masih di pimpinan klasemen di kompetisi Liga 4. Dan ini adalah game keempat untuk Josal FC, sedangkan untuk Batanganai adalah game ketiga. Dan sejenak kami ingin juga mengulas bagaimana perjalanan kesebelasan Josal FC. Josal FC Piaman lahir pada tahun 2023. Langsung mengikuti kompetisi pada musim lalu, tampil sebagai jawara kompetisi Liga 3 Aspros Sumatera Barat, dan langkah kesebelasan Josal FC Piaman di tingkat nasional
harus terhenti di putaran babak 32 besar. Dan waktu itu juga dari salah satu capaian yang cukup luar biasa sebagai pendatang baru di belantika sepak bola Sumatera Barat maupun nasional. Dan kita masih menunggu hasil. Ya, nampaknya kita dengar sayup-sayup lagu FIFA Anthem atau lagu. Kita masih menunggu. Iya, nampaknya lagu. Masih menunggu dari pihak panitia untuk kedua tim memasuki lapangan. Dan kita akan melihat bagaimana laga pada siang hari ini. Cuaca begitu terik. Dan sekali lagi perlu kita ulas bahwasannya itu kesebelasan Josal Piaman adalah binaan Bapak Rizal Aziz yang saat ini senantiasa konsisten berikan warna tersendiri bagi dunia sepak bola di Sumatera Barat, dan kita akan lihat sejauh mana perjalanan tim Josal FC di kompetisi Liga 4 pada musim ini. Luar biasa, cuaca juga cukup cerah dengan masih menunggu kita. Dan kita lihat bagaimana kedua tim melakukan rotasi pemain, dan kita perlu sampaikan juga bahwasannya kompetisi ini jadwal begitu padat, dan ini adalah salah satu bagaimana seorang pelatih harus mampu memberikan menit bermain bagi pada pemainnya agar kiranya keseimbangan skut kedalaman tidak berubah dan mampu para pemain-pemain ini tampil konstan selama 90 menit ke depan. Iya, mungkin lagi persiapan, kita tunggu sejenak. Kita masih menunggu kedua tim untuk masuki lapangan. Iya, kita masih menunggu untuk menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat kepada Stadion Sekabu, Kabupaten Padang Pariaman. Ya, kita berharap stadion ini lekas rampung agar stadion ini salah satu menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat dengan ikon yang begitu indah, view dengan di belakang bukit-bukit. Ini salah satu mungkin kalau stadion ini jadi secara rampung sudah bisa dikatakan stadion kategori A. Bagaimana kita melihat stadion ini? Tinggal pembenahan atap, bangku set untuk para penonton dan supporter yang akan menyaksikan laga di stadion utama ini. Dan saat ini kita masih melihat dan menunggu kedua tim untuk memasuki lapangan. Iya, nampaknya sudah persiapan. Kita akan menyaksikan laga derby Kabupaten Padang Pariaman antara kesebelasan Josal FC Piaman hadapan dengan kesebelasan Batang Anai. Iya, nampaknya kita sudah melihat para pemain juga telah memasuki lapangan, baik pemain cadangan, dan kita masih menunggu starting 11 yang akan memasuki lapangan. Kesebelasan Batang Anai mengenakan jersey baju merah, celana merah nampaknya. Kita lihat, saksikan laga pada sore hari ini. Ya, Stadion Utama Sumatera Barat dengan kapasitas 50.000 penonton. Mungkin kalau kita perkirakan stadion cukup megah jikalau rampung keseluruhannya.
Sedikit lagi kami bacakan klasmen sementara. Kesebelasan Josal FC Piaman masih memimpin klasmen sementara dengan 3 kali main, 9 poin, diikuti peringkat kedua. Kesebelasan Game R dengan 3 kali main, 2 kali kemenangan, 6 poin. Selanjutnya diikuti kesebelasan PSPP Padang Panjang dengan 2 kali main, 1 kali menang dengan 3 poin. Peringkat kedua. Peringkat keempat diikuti kesebelasan Batang Anai dengan 2 kali main, 1 kali kemenangan, 3 poin. Peringkat kelima diduduki oleh Repselton dengan 3 kali main, 1 kali menang, 2 kali kalah dengan 3 poin. Dan juru kunci diduduki oleh kesebelasan Gumarang. Itulah klasmen sementara kompetisi Liga 4 Asprop SSC Sumatera Barat yang diikuti oleh 6 tim dengan sistem kompetisi penuh. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwasannya klasmen akhir atau peringkat 1 dan 2 di klasmen akhir akan melaju ke babak grand final. Itulah format regulasi kompetisi Liga 4 Asprop SSC Sumatera Barat pada musim 2025. Kompetisi perdana kompetisi Liga 4, dan kita perlu sampaikan bahwasannya kasta di Liga Indonesia ada 4 kasta, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Sedangkan Liga 4 dikelola oleh Asprop yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita akan perlu juga paparkan bahwasannya kompetisi Liga 4 nih, juara dari setiap Asprop akan kembali lagi beradu di tingkat nasional untuk memastikan lolos di kompetisi Liga 3 nasional. Begitulah format kompetisi Liga 4 ini yang begitu panjang dan cukup melelahkan. Bagaimana perjuangan para klub-klub ini untuk tembus di kasta ketiga kompetisi Liga 3. Selanjutnya akan berjuang mereka di kompetisi Liga 2. Dan akhirnya kompetisi yang paling prestisius dan paling bergengsi di kompetisi Liga 1. Baik, kita dengar sayup-sayup. Lagu FIFA Anthem sudah berkumandang dan kita akan melakukan laga derby. Sekali lagi laga derby Kabupaten Padang Pariaman antara kesebelasan Josal FC berhadapan dengan kesebelasan Batang Anai. Sekali lagi siaran langsung ini bekerja sama dengan para sponsor Josal FC yang telah kan sponsor pada siaran langsung pada sore hari ini, diantaranya Indah Kargo, Josal aplikasi transport online, Andalas Logistik, Yatama Air Kargo, Indah Kargo, Mandiri, dan Legal Strand. Itulah sponsor para kesebelasan Josal FC. Saat ini telah eksis menjadi kekuatan baru di dunia sepak bola Sumatera Barat. Baik, nampaknya kedua tim sudah memasuki lapangan dan saya Herman Jetar akan memandu jalannya laga pada sore hari ini. Partai derby Kabupaten Padang Pariaman. Ya, kesebelasan Josal FC menggunakan jersey baju putih strip kuning, celana kuning, dan kaos kaki kuning. Begitu juga kesebelasan Batang Anai mengenakan jersey baju merah, celana merah, dan kaos kaki putih. Dan kedua tim sudah berada di lapangan. Wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore ini Ramadan Susman berasal dari kota Padang Panjang. Asisten 1 Yuni Raldi berasal dari kota Padang. Asisten 2 Andre Agassi berasal dari kota Padang. Wasit keempat atau wasit tunggu Eri Gusman. Pengawas pertandingan Swiss Hengki Leonardo dari Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan General Koordinator Yolanda Zuria. Iya, inilah perangkat pertandingan yang akan memimpin laga paling panas di derby terpanas yang ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini ada laga-laga derby. Kalau di Kota Padang, Semen Padang dan PSP waktu pada era-era tahun 90-an. Kalau di Kabupaten 50 kota ada Gasliko,
dengan Persepak. Begitu juga di Kabupaten Padang Pariaman. Ada derby antara kesebelasan Batanganai berhadapan dengan Josal FC Piaman. Iya, kedua tim sudah berada di lapangan dan kita berharap pertandingan ini mampu menyajikan suatu tontonan dan hiburan bagi kita semua. Mampu menjunjung nilai sportivitas dan mampu memberikan satu permainan yang menarik, yang asik untuk dinikmati para penggeliat dan para pencinta si kulit bundar. Ya, nampaknya kedua tim sudah berada di lapangan. Begitu juga para perangkat pertandingan sudah bersiap-siap, baik steward dan kita sudah memenuhi SOP, baik tenaga medis, pihak keamanan, steward, beberapa perangkat pertandingan yang memang benar-benar harus sesuai dengan regulasi yang telah tertuang dalam kompetisi Liga Indonesia. Baik, nampaknya kita kembali akan melihat derby pada sore hari ini. Siapakah penguasa dari Kabupaten Padang Pariaman, kesebelasan Josal FCK atau kesebelasan Batanganai dengan segudang reputasi. Kedua tim ini juga dua-duanya pernah mewakili ke tingkat nasional. Kesebelasan Batanganai juga beberapa kali menjadi langganan untuk di kancah nasional. Sedangkan Josal FC tahun petang tampil sebagai juara Liga 3 Aspro Sumatera Barat dan tampil di kancah nasional. Langkah mereka terhenti sekali lagi di putaran 32 besar. Dan kita berharap siapapun wakil yang dari Sumatera Barat ini mampu berbicara banyak untuk tingkat nasional dan akhirnya mampu tembus ke kompetisi Liga 3 nasional. Baik, kembali langsung saja. Saya Herman Jetar akan menyampaikan laporan pandangan mata langsung dari Stadion Utama Sumatera Barat. Kembali lagi di menit-menit awal. Bola dikuasai oleh para pemain kesebelasan Batanganai. Pendek saja, dibayang-bayangi. Nomor punggung Pintu, melebar dia. Kembali lagi dibayang-bayangi oleh para Teguh Aljanu. Kevin Dharma masih berputar-putar dia di sana. Kevin Dharma melebar dia berikan pada rekannya. Kembali lagi mampu diberhentikan saja oleh Teguh Aljanu, bek kanan yang saat ini tampil sebagai starter. Kembali lagi bola dihadapi oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Mampu Teguh Aljanu. Kembali lagi Teguh Aljanu mampu mengintersep. Gerakan yang begitu cepat lakukan oleh Teguh Aljanu. Terjadi tarikan yang begitu jelas mengakibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC. Bola dihadapi oleh El Capitano dari kesebelasan Josal FC Piaman. Agung Wicaksono angkat bola ke tengah, berikan padanya, terjadi kemelut, dibersihkan oleh Iswandi. Kembali lagi para pemain Batanganai. Randi coba berikan pada umpannya, tapi jatuh kembali di kaki para pemain Josal FC. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain Josal FC. Bima Prahara masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja berikan pada Saprina nomor punggung Wayudi. Wayudi berikan rekannya tapi salah umpan nampaknya. Umpan tidak begitu jelas antara Wayudi. Akibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batanganai. Reja pendek saja berikan pada rekannya, dibayang-bayangi. Iya, terjadi tarikan bola. Geser sedikit, bola salah pengertian nampaknya, bola jatuh kaki para pemain Josal FC. Alil umpan terobosan berikan pada Karel Sadet. Tendangannya masih mampu ditepis oleh penjaga gawang Nanda Saputra. Selamatlah gawang dari Nanda Saputra. Kembali lagi bola, iya nampak terjadi pelanggaran untuk kesebelasan Batanganai. Akibatkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Batanganai dari sektor kiri lini pertahanan kesebelasan Batanganai. Kembali lagi. Bola dikuasain dan dihadapi oleh para pemain dari kesebelasan Batanganai. Pendek saja, melebar diberikan pada rekannya. Bola kembali dikuasai oleh para pemain-pemain Batanganai, tapi bola lebih mampu dicuri oleh Adit. Melebar dia berikan pada Bima Prahara, stopper dari kesebelasan dari Josal FC. Melebar dia berikan pada rekannya. Kembali lagi Pendra Apriyadi, umpan begitu cantik, bola dikuasai kembali, umpan 1-2. Agung Wicaksono
Melebar dia ke sektor kiri, berikan Teguh Aljanu maksudnya. Tapi bola lebih dulu dalam pelukan penjaga gawang Nanda Saputra. Selamatlah di menit-menit awal jalannya laga derby Kabupaten Padang Pariaman antara Batanganai berhadapan dengan kesebelasan Josal FC Piaman. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batanganai. Dikuasai bola, dikuasai oleh para pemain Batanganai. Lebar dia berikan pada rekannya, umpan 1-2 yang begitu cantik, begitu manis. Kembali lagi para pemain Batanganai. Ya, nampaknya harus lemparan ke dalam. Pendra luar biasa, hebatkan Pendra bek kiri yang menggantikan posisi Andre Yoga yang harus absen di laga sore ini. Mungkin ini salah satu strategi dari pelatih melakukan rotasi pemain. Karena dengan begitu jadwalnya begitu padat, harus pelatih mampu menciptakan susunan pemain dan starting eleven yang betul-betul mumpuni dengan komposisi skuad para pemain. Harus pandai-pandai melakukan rotasi. Kembali lagi Bima Prahara, pendek saja berikan pada Karel Sadep. Melebar dia pada rekannya di sana, Alil, pemain dari asal Bumi Chandrawasih, melakukan akselerasi ke kota jantung pertahanan. Umpan porset tapi sayang masih terlalu jauh di Karel Sadep. Karel Sadep pendek saja berikan pada Pendro. Angkat bola ke tengah, mampu diblok kembali. Bertubi-tubi para pemain Josal FC mengurung lini pertahanan. Bertubi dia berkelok, kembali lagi mampu dicuri oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Berikan pada Pandra. Hendra Apriadi melakukan akselerasi masuk ke jantung pertahanan, angkat crossing maksudnya, tapi sayang kembali lagi bola masih dikuasai oleh para Teguh Aljanu melakukan menyisir dari sektor kanan, ya, tapi sayang bola lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batanganai. Luar biasa laga derby Kabupaten Padang Pariaman antara kesebelasan Josal FC Piaman dengan kesebelasan Batanganai. Tim yang berjuluk Ombak Piaman ini, dan begitu juga kesebelasan Batanganai dengan Bajai. Inilah dua tim dari Kabupaten Padang Pariaman yang eksis di Belantika Sepak Bola Sumatera Barat. Ambil lancangannya Iswandi, angkat bola ke tengah. Amar Prayogi mampu saja menetralisir lini pertahanan. Kembali lagi Karel Sadep. Karel Sadep berikan pada rekannya, masuk ke jantung. Luar biasa, cetarkan dia. Tempangan yang begitu segitiga, umpan begitu cantik, begitu manis yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan ini mampu menggetarkan jala dari Nanda Saputra. Luar biasa. Kesebelasan Josal FC ini tampil begitu sangat superior di kompetisi Liga 4 Asprop Sumatera Barat ini. Di menit-menit awal saja sudah mampu menciptakan nomor punggung 10 diciptakan Mitalu Farid, berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC Piaman. Luar biasa laga pada sore hari ini. Di menit-menit awal saja kesebelasan Josal FC mampu leading. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai mencoba bangkit, melakukan serangan. Pendek saja berikan pada rekannya. Melebar dia berikan pada Iswandi. Lihat rekannya di sana, angkat bola ke tengah, crossing, tapi bola dipetik dengan begitu manis oleh penjaga gawang Rian Saputra. Tidak begitu sulit bagi Rian Saputra dan bukan ancaman yang begitu berarti. Luar biasa pertandingan di match keempat bagi kesebelasan Josal FC. Sedangkan untuk pertandingan Batanganai di match ketiga pada laga sore hari ini. Luar biasa, dan kita masih melihat, ya, nampaknya kita berharap para pemain juga mampu menjaga stamina dengan cuaca yang begitu terik yang saat ini ada di Stadion Utama Sumatera Barat. Luar biasa. Dan lemparan ke dalam nampaknya. Ya, bola kita belum pasti, belum tahu. Bola fair play atau bola... Ya, bola fair play nampaknya. Setelah mengadukan lemparan untuk
pemain-pemain dari kesebelasan. Iya, fair play, luar biasa. Randi, El Capitano dari kesebelasan Batanganai memberikan bola fair play kepada para pemain Josal, dan itu yang kita harapkan agar para pemain juga dewasa dan mampu tahu bagaimana aturan sepak bola. Kembali lagi Iswandi angkat bola saja maksudnya, tapi sayang umpan yang tidak begitu sempurna mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Pendra Apriliadi berikan pada Karel Sadep. Masih menari-nari Karel Sadep, pendek saja. Begitu manis umpan 1-2 diperagakan oleh pemain Josal FC. Kembali lagi Agung Wicaksono, Amar Prayogi. Melebar dia berikan pada Alil, pemain asal dari Bumi Chandrawasih ini. Mampu menari-nari, begitu cantiknya. Tapi sayang masih membentur lini pertahanan atau gelandang dari kesebelasan Batanganai. Amar Prayogi, pendek saja. Berikan pada rekannya Wahyudi Saputra Bunda. Kembali lagi Agung Wicaksono, melebar dia berikan pada rekannya. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC, memainkan tempo. Umpan-umpan pendek diperagakan, berikan pada Alil, menari-nari dia. Melebar berikan kembali pada Agung Wicaksono. Pendek kembali, bola dikuasai kembali. Agung Wicaksono melihat rekannya di sana. Umpan begitu cantik, kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain. Begitu cantiknya melakukan akselerasi 1 2 3 4 orang pemain lewat, mampu digeser kepada Teguh Aljanu, angkat porset ke tengah, dihalau saja oleh Wahyudi. Kembali lagi tendangan crossing yang dilakukan oleh Teguh Aljanu. Karena ya nampaknya terperangkap offside. Salah seorang pemain dari Josal FC, Randi, mencoba menguasai larangan, tapi mampu dipotong saja oleh Teguh Aljanu. Mampu saja diintercept, geser sedikit, berikan pada Bima Prahara. Kembali lagi para pemain-pemain Josal FC. Pendra Afriyadi, Bima Prahara. Kembali lagi bola dikuasai oleh Agung Wicaksono. Luar biasa secara ball possession, memainkan ball possession para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Begitu cantik, begitu manis. Begitu kembali Pendra, bek kiri. Gocekan yang begitu cantik, begitu manis. Menari-nari dia berikan pada rekannya sana Teguh Aljanu di sektor kanan. Pendek saja berikan pada Alil. Masih mencoba dia melakukan tusukan ke dalam jantung kontak penalti, tapi mampu diintercept oleh para pemain dari kesebelasan Batanganai. Randi, El Capitano dari kesebelasan Batanganai. Melebar dia kembali, berikan pada Snaldi. Kembali lagi coba melakukan build up para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Randi, umpan pendek. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain Batanganai. Coba melakukan serangan dari sektor lini kiri. Lakukan, menari dia di sana. Berikan pada rekannya Muhammad Ragil. Bergeser dia pada rekannya kembali. Randi, crossing terjadi kembali di dalam kotak penalti. Mampu lagi kembali bertubi-tubi. Angkat. Tapi sayang, syutingan dari Ragil masih melambung jauh di atas gawang Rian Saputra. Selamatlah gawang dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, pendek saja Rian Saputra berikan pada Bima Prahara. Kembali lagi Wahyudi Satria. Satu gelandang yang mampu mewarnai pada sore hari ini dengan pergerakan yang begitu cantik dan begitu indah. Ya, nampaknya terjadi free kick untuk kesebelasan Batanganai. Luar biasa tandingan pada sore hari ini. Laga derby Kabupaten Padang Pariaman antara kesebelasan Josal FC Piaman berhadapan dengan kesebelasan Batanganai. Iya, free kick untuk kesebelasan Batanganai. Bola dihadapi oleh Swandi. Masih kita lihat bagaimana Iswandi, salah satu pemain senior yang ada di kesebelasan Batanganai.
Berikan pada Yuda maksudnya, rekannya di sana. Yuda yang dituju, terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Tapi kesalahan dilakukan, serangan balik dilakukan, counter attack dilakukan oleh para pemain-pemain kesebelasan Josal FC. Umpan Karel Sadep, begitu cantik, begitu manis, serangan yang begitu halus saja oleh stopper dari kesebelasan Batanganai. Luar biasa. 12 Febrian Rizky Dinata, stopper dari kesebelasan Batanganai, pendek kembali. Pendra, umpan 1-2, masuk ke jantung penalti. Tendangan ledek yang dilakukan oleh Pendra mengenai mister gawang dari Batanganai. Luar biasa. Pendra dengan kekuatan kaki kirinya mengingatkan kita dengan salah seorang pemain kanan bal dari timnas Indonesia. Kembali lagi, pendek kembali. Bola berikan pada Teguh Aljanu, angkat bola crossing, mampu dipetik. Terjadi offside namanya, ya offside. Dengan begitu jelas terperangkap offside para pemain dari kesebelasan Josal FC. Akibatkan luar biasa pada sore hari ini. Derby terpanas yang ada di Sumatera Barat antara kesebelasan Batanganai berhadapan dengan kesebelasan Josal FC. Siapakah penguasa sepak bola di Kabupaten Padang Pariaman? Walaupun dari segi usia mungkin Batanganai lebih duluan lahir, dan kesebelasan Josal FC baru berusia 2 tahun. Balik lagi, ambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah. Terjadi duel di sana, bola kembali dikuasai oleh para pemain-pemain Josal FC Piaman. Balik lagi, Pendra, pendek saja. Pendra, luar biasa Pendra ini. Dengan kekuatan kaki kidal atau kaki kiri. Dengan syutingan-syutingan. Agung berikan pada rekannya, tapi mampu dipeluk kembali oleh penjaga gawang Nanda Saputra. Yuda, iya nampaknya offside, iya. Terperangkap offside Yuda, striker dari kesebelasan Batanganai. Pendek kembali dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Luar biasa. Para pemain Josal Piaman, Pandra, Bima Prahara memainkan ball possession. Para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Maksud kami Josal FC Piaman. Agung Wicaksono, Bima Prahara, lebar dia ke sektor, lakukan build up. Karel Sadep, Pendra. Luar biasa permainan pada sore hari ini. Wahyudi, pemain Alil. Begitu memainkan tempo yang begitu indah. Alil berikan pada Teguh Aljanu. Crossing. Tapi masih mampu diintercept lini pertahanan kesebelasan dari Batanganai. Kembali lagi, kesebelasan Batanganai melalui kaki Randi mencoba membangun serangan. Pendek saja. Kevin Darmadori, melebar dia pada rekannya. Muhammad Ragil. Kembali lagi Yuda. Striker dari kesebelasan Batanganai mencoba melakukan akselerasi. Meliuk-liuk dia di sana. Iya, terjadi pelanggaran. Setelah Yuda dihentikan oleh Muhammad Wahyudi Satria, gelandang jangkar dari kesebelasan Josal FC Piaman ini. Luar biasa. Satu gelandang mungil yang dimiliki oleh kesebelasan Josal FC ini. Tampil begitu energik pada laga sore hari ini. Tendangan bebas dan pagar betis dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josal FC. Persis 45 meter di mulut gawang Saputra. Ya, bola dihadapi oleh Randi. Ambil ancang-ancang Randi. Randi Chandra. Umpan tendangan flashing maksudnya. Shooting. Rian Saputra.
Luar biasa penampilan penjaga gawang Josal FC ini. Sampai saat ini masih clean sheet dengan belum pernah kebobolan Rian Saputra. Dengan 3 kali pertandingan, Rian Saputra mampu mengawal jaga gawangnya sampai saat ini masih perawan. Kali lagi. Angkat bola ke tengah. Terjadi kemelut Randi Chandra. Serangan balik dibangun oleh para pemain-pemain Josal FC. Melebar dia, berikan pada rekannya. Dari sektor tengah, berikan pada Karel Sadep. Mencoba menyisir, Karel. Ih, baru Karel Sadep. Kembali lagi mampu dicuri oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Wahyudi harus bekerja ekstra ya, mengawal pergerakan dari Karel Sadep. Pendek saja. Pendra, berikan pada Wahyudi Satria. Agung Wicaksono. Berikan pada Teguh Aljanu maksudnya. Tapi salah kontrol kembali dilakukan oleh para pemain-pemain Batanganai. Teguh Aljanu. Alil. Kembali lagi salah pengertian antara kedua pemain tersebut. Kembali lagi serangan balik dilakukan oleh kesebelasan Batanganai. Tapi kembali lagi umpan pemberi harapan palsu masih saja terlihat. Kembali lagi bola kuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Jatuh di kaki para ya, tapi mampu dipantahkan. Randi Chandra kembali lagi mencoba melakukan serangan, melakukan build up para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Pendek, salah kembali lagi passing, dibayang-bayangi oleh Alil. Luar biasa. Pendek saja Randi Chandra mampu dipatahkan kembali oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Melakukan akselerasi 3 lawan 2. Iya, terjadi dorongan yang begitu jelas mengakibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai. Luar biasa. Laga derby pada sore hari ini antara kesebelasan Batanganai berhadapan dengan kesebelasan Josal FC Piaman yang berasal dari Kabupaten Padang. Randi Chandra bersiap-siap ambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan bebas dari sektor kanan. Lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Seluruh pemain dari kesebelasan Josal FC berada di dalam kotak 16. Randi Chandra tendangan pisang, tapi terjadi kemelut. Apa yang terjadi? Luar biasa. Blocking yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC ini. Luar biasa, iya. Tendangan Yuda, striker dari kesebelasan Batanganai. Belum mampu menyamakan kedudukan. Masih skor sementara 1-0. Keunggulan kesebelasan Josal FC Piaman. Ambil ancang-ancang nomor punggung 6. Angkat bola Kevin Dharma. Randi Chandra maksudnya dituju. Terjadi serangan balik, tapi sayang sekali. Akibatkan lemparan ke dalam, pendek saja. Ahmad Furkanus Rashid, pendek saja berikan pada rekannya. Kembali lagi, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Dibayang-bayang oleh Teguh Aljanu. Pendek, berikan pada Alil. Masih melihat bagaimana Alil. Berikan pada Rian Saputra. Penjaga gawang Bima Prahara. Wahyudi. Pendra, bek kiri. Pendek saja berikan pada Wahyudi. Masih melihat rekannya dia. Umpan kembali. Kembali lagi serangan maksudnya. Umpan sebenarnya maksudnya sangat bagus sekali, umpan terobosan. Tapi sayang, salah pengertian antara Karel Sadep dan Pendri. Angkat bola ke tengah. Randi Chandra, pendek saja. Melebar dia, berikan pada Iswandi. Kembali lagi, dibayang-bayangi oleh Bima Prahara. Angkat bola masih membentur di punggung Bima Prahara. Kembali lagi pendek Randi Chandra. Begitu gerakan para pemain-pemain dari kesebelasan. Randi Chandra angkat porset bola ke tengah. Maksud kami crossing tadi. Umpan crossing dari
Randi Chandra belum berhasil, dan kembali lagi para pemain Josal FC. Pendek saja berikan pada Amar Prayogi, Agung Wicaksono. Kembali lagi Agung Wicaksono berikan pada Alel. Ih, begitu cantiknya Alel. Pemain asal dari Bumi Cendrawasih ini, menari-nari dia di sana. Pergerakan dengan gerakan yang suku eksplosif. Ih, sedang dalam kotak penalti. Kembali lagi. Dihalau kembali, jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Batangannya. Kembali lagi, tekanan bertubi-tubi. Datang dari kesebelasan Josal FC Piaman. Angkat bola ke tengah. Terjadi kemelut di sana, tapi kembali lagi jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan. Crossing ke tengah. Terjadi kemelut. Karel Sadep maksudnya di sana. Mampu kembali. Jatuh di kaki para pemain-pemain dari Batanganai. Randi Chandra melakukan counter attack dari kesebelasan Batanganai. Masih melakukan akselerasi. Masih melihat menyusuk jantung. Yuda, tapi mampu diintersep saja oleh Bima Prahara. Membersihkan lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC Piaman. Kembali lagi, pendek saja berikan pada penjaga gawang Nanda Saputra. Lebar daripada rekannya Reza Septian Hanafi. Pendek saja Nanda Saputra. Lewati Randi. Mampu dicuri kembali. Masih dikuasai oleh Agung. Pendek. Alil. Ih, luar biasa. Dengan gocekan yang begitu sangat khas. Alil. Luar biasa salah satu pemain ini. Salah satu ikon dari kesebelasan Josal FC Piaman. Libatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Ya, dan jangan lupa pada tandingan ini sangat menentukan untuk mengumpulkan pundi-pundi poin agar kiranya tim mampu mengumpulkan poin secara maksimal. Agung angkat bola ke tengah. Kembali lagi terjadi kemelut. Karel Sadep. Kembali lagi. Tendangan bebas. Maksud kami tendangan penjuru. Tendangan pojok. Corner. Kesebelasan Josal FC Piaman. Yandra. Pandra maksud kami. Ambil ancang-ancang. Angkat bola ke tengah. Crossing. Mampu kembali. Randi Chandra. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Kembali lagi ya. Full. Dengan begitu jelas. Dengan begitu jelas. Libatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai. Bola dihadapi Swandi. Pendek saja berikan pada Randi. Pendek kembali. Melebar dia, berikan pada rekannya. Mampu diblok. Iya, salah pengertian nampaknya. Umpan yang tidak begitu sempurna. Swandi. Lebar ke sektor kiri. Dibayang-bayang Teguh Alzano. Kembali lagi Iswandi. Para pemain Batangan ini melakukan build up. Coba umpan terobosan dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Kembali lagi Yuda mencoba menyisir. Yuda dibayang-bayang dia Jonandra, tapi masih tidak begitu. Pandra saja. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain Randi Chandra. Begitu manis maksudnya. Tapi bola lebih dulu oleh Rian Saputra. Akibatkan tendangan pendek saja. Amar Prayogi masih melihat rekannya dia. Di jalan laganya pertandingan babak pertama pada sore hari ini. Di match keempat untuk kesebelasan Josal FC. Sedangkan untuk kesebelasan Batanganai di match ketiga. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan
Josal FC Piaman. Rian Saputra. Berikan pada Amar Prayogi. Pendek saja. Masih lihat. Amar Prayogi. Umpan jauh. Tapi mampu kembali diintersep. Bola kembali jatuh di kaki Rian Saputra. Bima Prahara. Berikan pada Nandra. Pendra maksud kami. Bek kiri dari Josal FC. Agung. Umpan terobosan yang begitu cantik. Balik lagi. Bola dikuasai oleh Agung. Agung Wicaksono. Maksudnya pada Alil. Tapi umpan yang tidak begitu sempurna. Balik lagi. Reza Septian. Para pemain batangannya mencoba membangun serangan. Iya. Pole atau free kick. Untuk kesebelasan batangannya. Lakukan oleh Teguh Alzano. Mengakibatkan tendangan bebas. Pendek saja. Berikan pada Rick Chandra. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan batangannya. Coba membangun serangan. Berikan pada Yuda. Yuda. Iya, nampaknya harus jatuh bangun. Pendra mengawal ini pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Pendek saja. Kembali lagi. Ikan pada Ahmad Furkon. Angkot kembali lagi Karel Sadep maksudnya. Harus berjibaku Karel Sadep. Berikan kembali pada nomor punggung 15. Melebar dia. Pendek kembali. Crossing. Yuda. Dibayang-bayangi oleh Pandra. Kembali lagi harus jatuh bangun Pandra. Angkat bola ke tengah. Terjadi duel di sana. Tapi bola lebih dekat oleh Alil. Alil. Tadi gocekan yang serangan counter attack dilakukan oleh para pemain Josal FC. Dengan jelas terperangkap oleh Karel Sadep. Terperangkap offside. Luar biasa. Laga pada sore hari ini antara kesebelasan batangannya berhadapan dengan kesebelasan Josal FC Piaman, derby di Kabupaten Padang Pariaman di kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat. Luar biasa laga pada sore hari ini. Dan jikalau kesebelasan Josal mampu mengamankan kemenangan pada sore hari ini, jadikan Josal FC mendapatkan nilai sempurna dengan 12 poin dan masih menyisakan satu pertandingan lagi, dan persaingan di grup juga akan semakin ketat dengan seluruh tim ingin mengumpulkan pundi-pundi poinnya agar mampu selamat tampil di grand final di kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat. Luar biasa nampaknya laga pada sore hari ini dengan terik matahari. Para pemain harus mampu mengatur stamina agar mampu tampil secara konsisten dalam setiap laga. Iya, nampaknya lemparan ke dalam dan kita belum pasti. Iya, nampaknya bola free kick atau tendangan bebas untuk kesebelasan Batanganai FC. Ambil ancang-ancang. Pendek saja. Berikan pada rekannya. Kembali lagi Yuda yang dituju. Yuda. Masuk dia. Berikan pada Chandra. Umpan. Tarik. Terjadi kemelut. Kembali lagi. Jatuh kaki para pemain-pemain. Kembali lagi umpan 1-2. Terjadi kemelut dalam kotak penalti para pemain Josal FC. Tapi Pandra mampu saja mengamankan. Pendek saja. Berikan pada Teguh. Kembali lagi Nanda.
Bima Prahara, Amar Prayogi, dua stopper tangguh yang saat ini mengisi lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Agung Wicaksono berikan pada rekannya, terjadi adu sprint di sana, tapi kembali Fabrian Rizky mampu menetralisir bola-bola umpan dan terobos umpan dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi Yuda mencoba melakukan akselerasi. Iya, bola sudah dibaca oleh Bima Prahara, mampu tidak begitu sulit untuk Bima Prahara, salah satu pemain senior yang ada di kesebelasan Amar Prayogi. Teguh Aljanu menyisir ke sektor kiri. Alil kembali lagi, umpan berikan pada rekannya, syuting tapi tidak tepat sasaran dan masih melenceng jauh dari gawang Nanda Saputra. Angkat bola ke tengah, kembali lagi jatuh. Karel Sadep harus berjibaku dia di sana. Angkat, kembali lagi bola mampu dikuasain. Gerakan Azura maksudnya pada Alil tapi salah umpan. Berikan pada Putra, kembali lagi berikan pada rekannya. Terjadi adu sprint sana, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Masuk ke jantung pertahanan, tapi kembali gagal. Agung Wicaksono, Alil, pendek saja, berikan pada Miftahul Farid. Luar biasa, Agung Wicaksono. Teguh Aljanu, bek kanan. Alil, mainkan tempo para pemain Batangan, maksud kami Josal FC ini. Teguh, Agung Wicaksono berikan pada Pendra. Lihat Pendra, pendek saja, berikan pada gelandang pengangkut air Wayudi Satria, gelandang penjelajah yang saat ini diberi kepercayaan tampil sebagai starting 11. Balik lagi Alil. Luar biasa komposisi skuad dari Josal FC ini. Dari jumlah 25 pemain memiliki kemampuan dan skill yang sama. Umpan, kembali lagi Agung, kembali lagi Alil, berikan kepada Bima Prahara, melebar dia, kembali lagi Pendra, bek kiri. Begitu manis maksudnya umpan dari Pendra, tapi kembali lagi jatuh di kaki para pemain Rian. Tangan, tapi penjaga gawang Nanda Saputra mampu begitu cekatan untuk mengamankan bola di mulut gawangnya. Nanda Satria angkat bola ke tengah, kembali lagi terjadi halau saja, bola jatuh di kaki. Iya, terjadi free kick. Dorongan dilakukan oleh Bima Prahara mengakibatkan tendangan bebas untuk Batanganai. Randi Chandra, salah satu pemain senior yang ada di skuad Batanganai dan juga mau merangkap sebagai kapten kesebelasan. Iya, Randi Chandra angkat bola ke tengah, terjadi duel di sana. Agung Wicaksono kembali lagi, serangan dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Miftahul Farid. Serang Alil. Pemain asal dari Bumi Cendrawasih ini luar biasa dengan skill kemampuan yang di atas rata-rata. Kembali lagi melebar ke sektor kanan, berikan pada Teguh Aljanu, menyisir lini pertahanan dari kesebelasan Batanganai. Pendek lagi, berikan pada rekannya di sana, Wayudi Satria. Kembali lagi Wayudi, berikan pada Pandra, bek kiri dari kesebelasan Josal FC. Shooting, tendangan geledek dari Pendra, hampir saja menggetarkan gawang dari kesebelasan Batanganai. Serangan balik, counter attack, tapi mampu dimentahkan saja oleh Bima Prahara. Jatuh kembali Agung Wicaksono.
Kembali lagi bola dikuasai oleh Wahyudi. Berikan pendek pada Karel Sadep. Pandra kembali mencoba melakukan akselerasi. Begitu cantik, begitu manis, dan begitu dinginnya. Pendek kembali, berikan pada Karel Sadep. Karel Sadep, umpan pendek saja, berikan pada Wahyudi. Masuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan Batanganai. Melakukan serangan. Berikan Teguh Aljanu. Melakukan crossing. Apa yang terjadi? Mampu membentur kembali lini barisan pertahanan dari kesebelasan Batanganai. Iya, terjadi free kick untuk kesebelasan Batanganai. Luar biasa. Pertandingan Super Big Match Derby di Kabupaten Padang Pariaman pada sore hari ini. Dibatkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Batanganai. Luar biasa, dua tim yang pernah sama-sama mewakili ke tingkat nasional. Salah satu dua tim yang pernah menjadi wakil duta Sumatera Barat di kompetisi Liga 3. Batanganai dan Josal FC. Angkat bola ke tengah. Amar Prayogi. Jatuh kaki Randi Chandra. Tapi syutingan dari Randi Chandra masih belum tepat sasaran. Akibatkan tendangan gawang saja. Berikan pada Amar Prayogi. Stopper dari kesebelasan Josal FC Piaman. Masih melihat rekannya di sana. Lebar dia, berikan pada Agung Wicaksono, Bima Prahara. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Kembali lagi Agung Wicaksono. Umpan berikan pada rekannya Karel Sadep, striker antagonis dari kesebelasan Josal FC ini yang sudah menciptakan 4 gol di kompetisi Liga 4 pada musim ini. Kembali lagi Randi, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain. Yuda, umpan-umpan yang dilakukan oleh para Yuda masih menari-nari dia di sana. Pendek saja berikan pada rekannya. Masuk ke jantung pertahanan, tapi saya umpan kembali. Umpan yang mampu dipatahkan kembali oleh Alil. Kembali lagi Alil. Melakukan umpan terobosan maksudnya, tapi kembali lagi gagal. Kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Iya, salah pengertian, tapi kembali lagi Yuda mampu berikan pada rekannya di sana. Masih melik-lik di sana. Bola kembali lagi dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Salah pengertian antara Randi Chandra. Iya, terjadi pelanggaran untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Setelah Alil harus dihentikan langkahnya. Ibaratkan tendangan bebas untuk kesebelasan Josal Piaman. Bola dihadapi oleh Agung Wicaksono. Pendek saja berikan pada Teguh Aljanu di sayap kanan. Teguh Aljanu. Umpan terobosan dibayang-bayangi oleh para pemain dari kesebelasan Batanganai di sudut. Tendangan penjuru, Randi, balik lagi, pendek saja berikan pada rekannya. Coba build up para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Iya, salah pengertian lagi. Akibatkan bola kembali jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Pandra, coba melakukan serangan. Pandra, pendek, berikan pendek saja pada Wahyudi. Alil berikan pada Teguh Aljanu. Masuk ke jantung penalti. Teguh Aljanu. Apa maksudmu? Kita juga tidak paham. Umpan yang tidak begitu jelas. Bola yang seharusnya sangat memanjakan untuk para striker, para pemain depan dari kesebelasan Josal FC tak mampu dimaksimalkan dengan baik. Kembali lagi kita ke lapangan. Randi Chandra mampu saja diintersep dengan baik oleh Bima Prara. Jatuh kembali Ragil. Pendek saja berikan Randi Chandra. Iya, Randi Chandra. Pemain yang dengan begitu stylish. Randi Chandra. Umpan terobosan pada masih kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Shooting, tapi masih samping. Tendangan Ragil. Iya. Nampaknya terjadi pergantian pemain. Dengar sayup-sayup. Nomor punggung 8 masuk. Iya, nomor 19 keluar Muhammad Ragil. Masuk nomor punggung 18 Ilham Wahrudin. Langsung melakukan pergantian pemain dari kesebelasan Batanganai. Iya. Nampaknya terjadi pemain yang kram dan kita belum tahu pasti.
tendangan gawang saja untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Luar biasa laga pertandingan pada sore hari ini. Pertandingan kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat antara kesebelasan Josal FC Piaman dan kesebelasan Batang Anai dalam hari game keempat untuk Josal Anai, untuk kesebelasan Josal FC, dan match ketiga untuk kesebelasan Batang Anai. Ya, nampaknya para pemain sudah pulih kembali dan sudah dapat untuk melanjutkan pertandingan, dan kita masih melihat drama-drama apa saja yang terjadi di akhir babak pertama ini dan di babak kedua nanti. Dan kita akan melihat sejauh mana kedua tim ini mampu menciptakan pertandingan yang berkualitas. Kembali lagi serangan dibangun oleh para pemain Josal FC. Teguh Aljanu, bek kanan dari kesebelasan Josal FC, pendek saja berikan pada Wahyudi. Pendek, Alil. Masih coba menari dia. Berikan pada rekannya, Bima. Agung, kembali lagi. On play nampaknya, terjadi on play. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batang Anai. Randi Chandra. Bayang-bayang. Angkat bola ke tengah, berikan pada Yuda. Terjadi adu sprint sana Yuda. Kembali lagi Yuda. Apa yang terjadi? Umpan yang begitu manis yang diberikan oleh Yuda, tapi tidak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Kevin Darmadori. Terbuanglah sia-sia umpan dari Yuda. Para pemain-pemain dari Batang Anai mencoba membangun serangan, pendek saja berikan pada rekannya Miftahul Farid. Ya, terjadi pelanggaran kesebelasan. Ya, nampaknya kita dengar sayup-sayup tambahan waktu babak pertama 1 menit atau 1 minute. Tambahan waktu 1 menit di jalannya laga babak pertama pada sore hari ini. Luar biasa. Tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Kita masih melihat bagaimana ambil ancang-ancang. Bola dihadapi oleh Agung Wicaksono. Umpan. Karel Kadep tak mampu memaksimalkan umpan dari Agung Wicaksono. Umpan yang begitu sangat memanjakan, tapi sayang tak mampu dikonversi menjadi gol. Iya, nampaknya wasit Kurnia Ramadan Susman asal Padang Panjang telah meniup pertanda pertandingan babak pertama berakhir antara kesebelasan Batang Anai FC berhadapan dengan kesebelasan Josal FC dengan skor sementara 0-1. Baik, saya Herman Jetar akan kembali lagi melaporkan pandangan mata dari Stadion Utama Sumatera Barat antara kesebelasan Batang Anai FC berhadapan dengan kesebelasan Josal FC Piaman di jalannya laga babak kedua. Dan kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Pada sore hari ini pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Lihat
Ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan, terjadi kemelut, saat penalti. Mampu diblok kembali, terjadi kemelut, luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian, dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus jatuh. Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Lawan nomor punggung 7. Dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2. Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Bali, umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang tidak begitu jelas. Antar lakukan serangan dari sektor kanan, pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josal FC. Tapi masih diblok saja oleh saya Haji Arisal Aziz, anggota DPR RI, Komisi 13, fraksi PAN, juga sekaligus foundernya Indah Group. Saya mengucapkan selamat bertanding kepada klub Liga 4 Sumatera Barat. Semoga sukses dan lancar dan sepak bola Sumatera Barat lebih maju lagi. Terima kasih. Saya Haji Arisal Aziz, anggota DPR RI, Komisi 13, fraksi PAN, juga sekaligus foundernya Indah Group. Saya mengucapkan selamat bertanding kepada klub Liga 4 Sumatera Barat. Semoga sukses dan lancar dan sepak bola Sumatera Barat lebih maju lagi. Terima kasih.
Baik pemirsa Minang Satu, dimanapun Anda berada, kembali lagi kami akan menyampaikan laporan pandangan mata dari Stadion Utama Sumatera Barat antara kesebelasan Josal FC Piaman berhadapan dengan kesebelasan Batang Anai dengan skor sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC Piaman. Ya, nampak kedua tim sudah memasuki lapangan dan wasit sudah bersiap-siap meniup pertanda pertandingan babak kedua dimulai, dan kita akan melihat drama-drama apa saja yang terjadi di laga pertandingan babak kedua pada sore hari ini. Dan jangan lupa, sekali lagi kami sampaikan bahwasannya siaran langsung ini disponsori oleh Indah Cargo Group yang telah memberikan satu dedikasinya untuk menyiarkan live streaming pada sore hari ini. Dan beberapa sponsor kami yang telah bekerja sama dengan Minang Satu, diantaranya Legal Trans, Indah Argo Mandiri, Yatama Air Cargo, Andalan Logistik, dan Josal sebagai sponsor utama. Baik, kembali lagi kita menyaksikan laga pada sore hari ini. Rian Saputra jadi kembali duel di sana. Swandi, stopper dari kesebelasan Batang Anai. Janu, lemparan ke dalam. Berikan Agung Wicaksono. Pendek saja. Kembali lagi Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Diberikan pada rekannya dengan gerakan yang begitu cantik. Mampu dipelik dan peluk oleh penjaga gawang Nanda Saputra. Kembali lagi Nanda Saputra. Angkat bola ke tengah. Terjadi duel di sana. Tapi bola lebih dekat oleh Agung Wicaksono. Amar Prayogi. Masih melihat rekannya Amar Prayogi. Kembali lagi. Begitu gerakan yang cantik yang dilakukan oleh Miftahul Farid, salah satu gelandang yang memiliki skill di atas rata-rata. Luar biasa, Miftahul Farid pencetak gol pertama pada laga sore hari ini. Tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Agung pada rekannya ke sektor kiri, tapi dibuang saja oleh Ahmad Purkoni. Ahmad akibatkan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Josal FC di menit-menit awal jalannya laga babak kedua pada sore ini. Pendek saja Nandra Pendra, umpan 1-2, kembali lagi masuk ke jantung pertahanan. Agung Wicaksono, umpan terobosan, tapi mampu dihalau oleh Randi Chandra. Serangan balik dibangun, counter attack dibangun oleh para pemain-pemain dari sebelah tangannya maksudnya, tapi masih jatuh di kaki Teguh Aljani. On play, bola menguntungkan untuk kesebelasan Josal FC. Kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain. Iya, terjadi pelanggaran nampaknya untuk kesebelasan Batang Anai. Iya, kita masih melihatkan bagaimana jalannya laga pada sore hari ini. Tendangan bebas, bola dihadapi oleh Iswandi, jadi kapten kesebelasan di babak kedua pada sore hari ini. Iswandi angkat bola, berikan pada Yuda. Yuda lebar dia pada rekannya. Dibayang-bayangi Yuda, jatuh kaki bola Teguh Aljanu. Kembali lagi Alil, berikan pada rekannya di sana. Terjadi duel di sana, jatuh kembali lagi di kaki bola, di kaki Ajura. Kembali lagi menyisir ke sektor kiri dengan pergerakan yang begitu cantik, tapi bola kembali masih jatuh
mengakibatkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Batanganai. Nanda Saputra ambil ancang-ancang, angkat bola ke tengah, berikan pada rekannya maksudnya. Kontrol yang begitu cantik. Ando masih, tapi selalu terlalu lama. Mampu saja, hampir saja tadi membahayakan lini pertahanan kesebelasan Batanganai. Umpan kembali Reza Septian, pendek saja, kembali lagi, dicurikan, dinetralisir oleh Agung Wicaksono. Geser kembali lagi bola Wahyudi, umpan terobosan pada Alil. Alil. Ih, gerakan yang begitu cantik oleh Alil. Teguh Aljanu, Teguh. Agung Wicaksono angkat bola ke tengah, tapi yang dituju Pendra disapu saja. Kehebatkan bola tendangan gawang. Kembali lagi kita menyaksikan jalannya laga pada sore hari ini. Pertandingan kompetisi Liga 4 Asprop Sumatera Barat antara kesebelasan Batanganai berhadapan dengan kesebelasan Josal FC Piaman. Laser ombak Piaman kembali lagi jatuh, mampu dinetralisir oleh Teguh Aljanu. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Pendek saja, berikan pada rekannya. Ih, gerakan yang begitu cantik, langsung jatuh jantung ke pertahanan dari kesebelasan Batanganai. Liuk-liuk dari sana, pergerakan yang begitu cantik, luar biasa. Teguh Aljanu kembali, angkat bola ke tengah, heading, hampir saja Jira Azuma. Pemainnya masuk di babak kedua pada sore hari ini, luar biasa. Umpan crossing yang dilakukan oleh Teguh Aljanu. Kembali lagi Teguh Aljanu masih begitu santainya pemain ini. Amar Prayogi berikan pada Alil, begitu cantik. Ih, begitu manis Alil berikan pada rekannya. Terjadi umpan kembali lagi pada Alil, luar biasa. Alil. Wow, Alil luar biasa, pemain yang asal dari Bumi Chandrawasih ini. Alil memiliki akselerasi dan memiliki skill di atas rata-rata. Hampir saja membahayakan gawang dari Batanganai. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Kembali lagi pendek saja, Teguh Aljanu berikan pada Rian. Bola kembali dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC Piaman. Bima Prara pada Amar Prayogi, Agung Wicaksono mengatur tempo, build up yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Ih, umpan yang sangat terukur berikan pada kembali terjadi pelanggaran begitu keras, mengakibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Ya, nampaknya terjadi pergantian pemain. Ahmad nomor 23 keluar, masuk nomor 8 Diki Wirayuda lengkapnya. Jadi pergantian pemain kembali. Biasa. Tendangan bebas untuk Josal FC. Bola dihadapi oleh nomor punggung 11 Atorik. Kita lihat bagaimana Atorik ambil ancang-ancang Atorik, biar biasa. Atorik
dari sektor kiri lini pertahanan Orik, tendangan yang tidak begitu sulit untuk penjaga gawang Nanda Saputra. Bola kembali dikuasai oleh para pemain. Serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Terjadi adu serbin, dibersihkan aja oleh Teguh Aljanu, bek kanan yang cukup lugas dalam pertandingan sore hari ini, tampil sebagai starter pada kesempatan sore hari ini. Iya, salah kembali. Nampaknya sudah kelelahan, sudah tak bertenaga. Putra, striker dari Batanganai ini, kejatuhan bola pun jatuh. Kembali lagi arah pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan pendek, salah pengertian. Sprint yang begitu cepat, langsung saja wasit memberikan ganjaran kartu. Kurnia Ramadan Busman, tackle yang begitu keras diambil oleh Reza Septian, akibatkan tendangan bebas kembali untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Biasa laga pada sore hari ini, pertandingan kompetisi Liga 4 Asprop PSSI Sumatera Barat antara kesebelasan Batanganai versus Josal FC Piaman. Tendangan bebas di sektor kiri, ambil ancang-ancang. Nandra angkat bola, tapi umpannya tidak begitu sempurna. Pendra maksud kami, Pendra Afrilanda. Libatkan Iswandi El Capitano dari kesebelasan Alil. Umpan berikan pada rekannya. Umpan terobosan. Apa yang terjadi? On play kembali. Bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Josal FC. Iya, langsung kembali diberikan ganjaran kartu kembali oleh wasit Susman. Luar biasa. Dan jikalau laga ini dimenangkan oleh Josal FC, maka dipastikan Josal FC menjadi tim yang pemenang derby di Kabupaten Padang Pariaman dalam kompetisi liga pada musim lalu. Kesebelasan Josal FC juga mampu menaklukkan kesebelasan Batanganai. Dan ini pertemuan keduanya. Pada musim lalu juga kesebelasan Josal FC mampu menaklukkan kesebelasan Batanganai. Dalam head to head atau rekor pertemuan, Josal FC masih unggul dari kesebelasan Batanganai. Tendangan bebas. Ambil ancang-ancang. Tendangan pressing. Bola tidak begitu sulit. Diamankan saja oleh Nanda Saputra dengan Agung Wicaksono. Angkat bola ke tengah. Bima Prahara menang duel dia di sana. Pandra lemparan ke dalam. Kembali lagi. Dan maksudnya 1-2, kembali lagi. Yuda shooting tipis, akibatkan tendangan penjuru untuk sebelasan Batanganai, tendangan pojok. Untuk kesebelasan Batanganai, saksikan. Luar biasa.
Angkat bola ke tengah, terjadi petik dengan begitu manis oleh penjaga gawang Rian Saputra. Luar biasa. Balik lagi. Amar Prayogi. Crossing. Serangan. Balik. Umpan. Alil. Alil. Iya. Pengertian nampaknya. Ya, nampaknya harus mendapat perawatan. Putra Wulan setelah kram, saya kira, dengan cuaca stadion yang cukup hangat pada sore hari ini, dengan kira-kira 32 derajat Celcius di atas permukaan laut, dan saat ini kondisi juga cukup panas. Ya, bola kembali di drop ball. Ya, nampaknya bola di drop ball oleh wasit, penjaga gawang Nanda Saputra. Balik lagi. Iya, bola di drop ball saja. Nanda Saputra angkat bola ke tengah. Terjadi duel di sana. Agung Wicaksono salah kontrol. Azura. Balik lagi. Bola dikuasai oleh para pemain serangan, membangun serangan, build up dari kesebelasan belakangannya, dari sektor kanan. Umpan terobosan, balik lagi. Angkat bola ke tengah. Teguh Alzano. Alil melakukan counter attack, Alil namanya. Alil. Umpan 1-2 berikan pada rekannya, serangan counter attack Alil. Masuk ke jantung kotak penalti. Dibersihkan saja oleh bek kiri Reza Septian. Luar biasa gerakan dua pemain ini, hampir saja memporak-porandakan lini pertahanan kesebelasan Batanganaya. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Josal FC. Tendangan penjuru. Jer Ajuma ambil ancang-ancang. Jer Ajuma angkat bola ke tengah. Terjadi tipis saja. Miftahul Farid hampir kembali mencatatkan namanya di papan skor, tapi sayang bolanya masih tipis di atas gawang dari KP Nanda Saputra. Kembali lagi. Bola kuasai oleh para pemain-pemain kesebelasan Josal FC. Masuk Tami ke sebelah Batanganaya. Yuda. Umpan. Kembali lagi. Iya, free kick. Putra Wulan tadi melakukan pelanggaran terhadap Rivaldo. Ambil ancang-ancang Rivaldo. Angkat bola. Kembali lagi. Gagal. Serangan balik counter attack dilakukan oleh para pemain-pemain kesebelasan Josal FC. Melakukan adu sprint di sana. Luar biasa. Kecepatan pemain nomor punggung 8 ini. Luar biasa. Gesit. Kembali lagi jatuh kaki para pemain Josal. Yara Juma pendek saja pada rekannya. Umpan crossing berikan pada Pandra. Masih kembali. Dibuang saja. Mengakibatkan lemparan dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman.
Sekali lagi perjalanan Josal FC di Belantika Sepak Bola Sumatera diawali tahun 2023 dan baru-baru ini juga kesebelasan Josal FC U15 tampil sebagai juara Liga Suratin U15 di tingkat nasional. Salah satu mampu mengharumkan sepak bola Sumatera Barat yang telah tampil sebagai champion Suratin U15. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Lebar berikan pada Alil maksudnya. Ya, foul atau handsball. Alil melakukan handsball. Akibatkan tendangan bebas saja untuk Rivaldo. Dari kesebelasan Batangannya, salah satu pemain senior juga, Rivaldo. Rivaldo angkat bola, duel sana terjadi, disapu saja. Kembali lagi Wahyudi tadi, jatuh kaki Rivaldo, bergeser saja sedikit, dibayang-bayangi Rivaldo. Iya, kembali Rivaldo, ditepis saja oleh Rian Saputra, menjaga gawang yang saat ini masih clean sheet atau masih perawan, belum pernah kebobolan sepanjang 4 laga Josal FC telah bermain. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Batang Anai FC di sektor kiri, lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC. Rivaldo nampaknya ambil ancang-ancang, Rivaldo angkat bola ke tengah, terjadi skrimit di mulut gawang Josal FC. Kembali lagi ambil ancang syuting, tapi tidak begitu akurat, mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Rian Saputra, penjaga gawang dari Josal FC. Amar Prayogi terjadi, Iswandi lemparan ke dalam lagi untuk kesebelasan Batanganai. Kembali lagi pendek saja, Agung Wicaksono berikan pada rekannya, terjadi duel. Iswandi dibuang saja oleh Iswandi, dibersihkan saja untuk mengamankan lini pertahanan dari kesebelasan Batanganai. Iya, dengan komposisi materi yang skut kedalaman yang sudah merata, saya kira kesebelasan Josal FC Piaman ini salah satu tim kandidat yang saat ini menjadi buah bibir di Belantika Sepak Bola Sumatera Barat. Dan saya kira kembali lagi melebar dia berikan pada Bima Prahara, dua stopper dari kesebelasan Josal FC ini yang mampu bahu-membahu dalam menggalang lini pertahanan dari kesebelasan Josal FC Piaman. Angkat bola, terjadi kemelut, tapi mampu dinetralisir kembali oleh barisan pertahanan kesebelasan Batangannya. Kembali lagi Agung Wicaksono, umpan, parit, begitu cantik. Pandra, bek kiri yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Lil, umpan crossing yang dilakukan oleh Pandra tadi tidak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Alil. Tendangan gawang, angkat bola ke tengah, kembali lagi Alil melakukan akselerasi masuk ke jantung pertahanan, tapi sayang masih mampu diblok kembali. Azura masih berikan pada Teguh Aljanu. Azura
Dihalau kembali. Lemparan ke dalam. Dagu Aljanu. Salah umpan. Randi. Pendek kembali. Kevin Dharma. Amar Prayogi. Balik lagi, Rivaldo. Geser dia pada rekannya. Masih di sektor kanan. Dibayang-bayangi oleh Pandra. Serangan balik atau counter attack dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC dari sektor kanan. Kembali lagi. Tidak begitu sempurna. Lemparan ke dalam. Ahmad Reza Septian, bek kanan dari kesebelasan Batanganai. Pendek saja. Umpan. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain-pemain. Iswandi salah umpan. Berikan pada Alil. Berikan lagi pada Zer Azuma. Agung Wicaksono. Kembali lagi. Umpan terobosan. Pelanggaran yang begitu keras. Akibatkan tendangan bebas untuk kesebelasan. Iya, kembali lagi. Tendangan bebas. Alil harus diganti. Pemain yang berasal dari Bumi Chandrawasih. Gantikan oleh Ajit Fikrul Rahman. Biasa. Tendang. Masih jauh. Miftahul Farid. Ibatkan tendangan gawang saja. Jaga gawang. Nanda Saputra. Angkat bola ke tengah. Terjadi duel di sana. Ya, terjadi dorongan dari Vandra. Ibatkan tendangan bebas. Untuk kesebelasan Batanganai. Balik lagi, angkat bola ke tengah. Diamar Prayogi. Dibayang-bayang kembali lagi. Umpan. Rivaldo masih membentur. Handsball nampaknya. Agung Wicaksono. Amar Prayogi. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain Josal FC. Tampil cukup sangat luar biasa pada sore hari ini. Kembali lagi. Bola. Zer Azuma, umpan terobosan pada Pandra. Umpan. Tapi salah kontrol nampaknya. Penguasaan bola yang tidak begitu sempurna. Kembali lagi. Bola. Agung Wicaksono.
Bergeser pada Teguh Aljanu. Kembali lagi pada Agung Wicaksono. Umpan yang tidak begitu sempurna. Bola yang dilakukan oleh Aji. Kembali lagi. Bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari Batanganai. Iswandi. Geser saja pada Reza. Melebar ke sektor kanan. Ahmad. Potong saja oleh Bima Prahara. Paran ke dalam. Bima. Febrian Rizky Dinata. Dibayang-bayangi oleh para pemain. Iya. Masih membentur Pandra. Bek kiri dari Josal FC ini. Akibatkan tendangan penjuru untuk yang kesekian kalinya bagi Batanganai. Iya. Seluruh pemain dari kesebelasan Batanganai dan Josal ada di area kota 16. Ambilan cancang, angkat bola ke tengah, terjadi skrimmage di sana, mampu dihalau kembali oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Counter attack dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Melakukan, masih melihat rekannya di sana. Gerald Zuma yang dituju. Iya, nampak salah pengertian. Tapi sayang. Febrian Rizky Dinata mampu menetralisir lini pertahanan, akibatkan bola kembali lagi dibangun oleh para pemain-pemain kesebelasan Batanganai. Pendek saja, berikan pada rekannya Alfi. Balik lagi Febrian Rizky Dinata. Balik lagi Iswandi El Capitano dari kesebelasan Batanganai, melebar ke sektor kiri. Reja Septian, Rivaldo, berikan pada rekannya Ahmad. Pendek saja, tapi umpan yang tak begitu jelas. Antara umpan melambung. Amar Prayogi, coba kembali lagi bola. Basele Amar Prayogi. Kalau kembali. Parit tadi. Bagu Aljano diberhentikan saja oleh Rivaldo. Pendek saja. Amar Prayogi. Balik lagi. Melebar. Nanda Saputra. Bima Prahara. Kembali lagi memainkan, ngatur tempo permainan para pemain-pemain Josal FC. Amar Prayogi. Teguh Aljano yang dituju, dibayang-bayang Iswandi. Iswandi. Pendek saja. Masih dikuasai Teguh Aljano. Luar biasa. Teguh Aljano ini mempunyai kecepatan, speed yang begitu luar biasa. Naik turun. Iswandi. Balik lagi. Aitur. Reja Septian. Serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Umpan pendek berikan pada Yuda. Nggak jelas. Tendangan masih 100 meter melenceng. Sia-sia saja. Ibaratkan serangan kembali dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Mengatur tempo permainan, ritme permainan para pemain Josal FC. Nandra, Pandra.
Pendek saja berikan pada rekannya. Wahyudi, umpan terobosan. Dihalau kembali, jatuh Jer Azuma. Pendek kembali, umpan 1-2. Begitu cantik, begitu manis. Umpan-umpan diperagakan oleh para pemain Josal FC. Umpan, berikan pada rekannya. Iya, terperangkap offside. Balik lagi. Itu sempurna. Pemain-pemain dari kesebelasan. Angkat bola ke tengah. Bima Prahara. Rivaldo. Bima Prahara. Halau kembali. Rivaldo. Mampu dijinakkan saja oleh Teguh Aljanu. Luar biasa. Teguh Aljanu ini pemain yang memiliki segalanya. Kecepatan, akselerasi. Iya. Tapi sayang. Umpan Teguh Aljanu tak menemui sasaran yang tepat. Rivaldo. Kembali lagi Rivaldo. Gelandang dari kesebelasan Batangan ini. Mencoba melihat rekannya. Melebar dia berikan pada rekannya. Terjadi duel di sana. Vandra. Mampu kembali. Jatuh di kaki para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Kembali lagi. Masih kita saksikan. Umpan Rivaldo. Kembali lagi. Umpan chip saja. Yang 7. Iya, nampak terjadi pelanggaran. Sangat membahayakan. Di depan mulut gawang Nanda Saputra. Dan kita lihat bagaimana siapakah yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas persis 20 meter di mulut gawang Rian Saputra. Ya, nampaknya Yuda akan menjadi eksekutor tendangan bebas dari Batanganai. Ya, terjadi pergantian pemain. Iya. Iya, nampaknya sudah harus diganti. Nampaknya pemain Yaman tidak mau diganti. Ini suatu pergantian, nampaknya pemain Pari Batanganai tidak mau diganti. Ini satu pandangan yang juga tidak sportif, tidak menjunjung nilai sportivitas. Seharusnya pemain diganti harus cepat dan mau keluar. Ini pemain agak aneh juga. Iya, dia pemain diganti nggak mau. Ini salah satu pemandangan yang cukup unik juga. Dan ini sering juga terjadi di kompetisi-kompetisi. Nggak mau diganti, merasa dirinya masih mampu untuk melanjutkan permainan. Dan ini sering terjadi. Kalau pemain diganti pasti ngamuk-ngamuk. Dan ini sebenarnya tidak boleh. Bagaimanapun seorang pemain, sikap pemain itu harus patuh dengan pelatih. Karena yang melihat permainan mereka itu di luar seorang pelatih. Yang menentukan pergantian pemain itu pelatih. Iya, nampaknya masih jauh. Melambung. Balik lagi. Tangan. Serangan dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Bima Prahara. Balik lagi. Amar Prayogi. Rian Saputra. Balik lagi Vandra. Bek kiri. Lugas. Dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi. Umpan, terobosan, disapu saja.
untuk kesebelasan Josel FC. Pandra. Amar Prayogi. Amar Prayogi. Umpan. Berikan pada. Tarian yang begitu cantik. Lemparan ke dalam kembali. Haji. Teguh Aljanu. Bek kanan dari Josel FC Piaman. Ambing ancang-ancang. Haji. Jer Ajuma. Teguh Aljanu kembali. Teguh Aljanu. Begitu cantik. Aji mencoba melewati beberapa pemain. Rivaldo kembali. Aduh, sprint di sana. Kan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Batanganai. Balik lagi. Lemparan ke dalam. Iya, nampaknya kesebelasan Batanganai pun sudah dengan kondisi tertinggal, masih mempertambat lembo. Bukan menambah tempo agar permainan ini semakin cepat. Kembali lagi. Bola. Kualitas itu. Teguh Aljanu. Iya, lemparan ke dalam. Untuk kesebelasan Josel FC. Sepak bola itu bicara kualitas. Jadi baik pemain, tim, taktik tim, skill tim, taktikal itu akan mempengaruhi, sangat pengaruh agar menjadi tim itu menjadi tim yang solid. Dan kita masih melihat bagaimana jalannya laga babak kedua pada sore hari ini. Lemparan ke dalam untuk ya nampaknya terjadi pergantian pemain. Kita dengar sayup-sayup dari kesebelasan, tapi lemparan ke dalam Iswandi, Rivaldo, lebar. Balik lagi bola. Kuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan. Rivaldo. Balik lagi bola kuasain. Reza Septian. Rivaldo. Angkat bola. Tapi tidak begitu menemui sasaran yang tepat. Ya, terjadi pergantian pemain. Juma. Nampaknya Jer Ajuma. Ya, Agung Wicaksono nampaknya. Agung Wicaksono harus ditarik. Digantikan Arya Nanda Nasution atau Arya. Balik. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Josel. Dan jangan lupa pemirsa Minang 1 dimanapun Anda berada. Kami akan senantiasa menyiarkan secara live streaming laga kompetisi Liga 4 pada kompetisi 2025 ini sampai akhir. Lemparan ke dalam, pendek saja. Umpan berikan pada striker dari kesebelasan Batanganai. Torres, Andrian Torres lengkapnya, salah satu pemain senior yang ada di Batanganai. Neo Torres, salah satu pemain tertua dengan usia 38 tahun. Saya kira dengan usia yang segitu, dengan para pemain yang muda, harus berhadapan. Rivaldo, angkat bola yang dituju Torres. Terjadi skrimmage, disapu saja dan dibersihkan saja oleh
Syuting, masih membentur. Kembali lagi dan Torres. Torres tidak terjadi, mungkin karena faktor usia. Seharusnya kontrol itu mampu. Itu umpan yang sangat manis tadi. Torres tak mampu mengontrol dengan baik, mengakibatkan tendangan penjuru untuk Batanganai. Rivaldo. Iya. Tambahan waktu 2 menit, kita dengar sayup-sayup. Jikalau kemenangan ini mampu dipertandingkan oleh kesebelasan Josal, maka kesebelasan Josal akan menjadikan tim dengan perolehan 12 poin atau dengan arti kata menjadi puncak klasemen sementara di kompetisi Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat dengan nilai sempurna 4 kali pertandingan, 4 kali menyapu bersih seluruh pertandingan. Luar biasa. Josal FC satu tim yang digadang-gadangkan menjadi tim favorit untuk menjuarai kompetisi Liga 4 Asprop FC Sumatera Barat. Amar Prayogi. Iya, langsung saja Amar Prayogi diberikan kartu kuning oleh wasit karena mengulur-ngulur waktu. Iya, Amar Prayogi angkat bola ke tengah. Pandra yang dituju, terjadi duel di sana. Jatuh kembali di Torres. Iya, kembali lagi. Tapi bola mampu saja. Pandra angkat bola ke tengah. Kembali lagi bola dikuasai oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Batanganai. Iswandi berikan pada Rivaldo di menit-menit akhir jalannya laga pada babak kedua pada sore ini. Angkat lambung kata Torres yang dituju, dibersihkan saja oleh Amar Prayogi. Kembali lagi counter attack lakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Tapi Iswandi lebih dekat saja, dibuang saja. Mengakibatkan menguntungkan bagi Josal FC untuk mengulur-ngulur waktu. Dan saat ini dengan skor sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Josal FC. Masih unggul. Iya, dibayang dibuang kembali. Iya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Josal FC Piaman. Teguh Alzano. Iya, berikan pada Teguh Alzano kembali, dihalau saja. Iya, dibuang kembali. Iya, nampaknya wasit Kurnia Ramadan Susman telah meniup pertanda berakhirlah sudah pertandingan antara kedua tim pada sore hari ini. Antara kesebelasan Batanganai berhadapan dengan kesebelasan Josal FC, dimenangkan oleh kesebelasan Josal FC dengan skor 1-0 untuk kesebelasan Josal FC. Dengan demikian kesebelasan Josal FC saat ini memimpin daftar klasemen sementara dengan 4 kali pertandingan dengan poin sama 12 poin. Dan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sponsor Indah Logistik Kargo, Josal, andalan logistik, Yatama Air Cargo, Dinda Kargo Mandiri, dan Legal Trans, Ili Express. Itulah para sponsor yang memberikan dukungan terhadap tim Josal FC Piaman. Baik, saya Herman Jetar akan Walter break sejenak sebelum kita melakukan wawancara bagi kedua pelatih. Dan kita akan melakukan interview dengan kedua pelatih pada sore hari ini menanggapi hasil pertandingan antara kesebelasan Josal FC berhadapan dengan kesebelasan Batanganai. Iya.
pada sore hari ini. Pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Lihat, ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan, terjadi kemelut, saat penalti, mampu diblok kembali, terjadi kemelut, luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian, dari Rian Saputra, kembali lagi, jual beli serangan tersaji, kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel, wow, luar biasa. Harus jatuh. Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2. Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Kembali umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang tidak begitu jelas. Antar lakukan serangan dari sektor kanan, pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josal FC. Tapi masih diblok saja oleh Amaridia. Gibran berikan pada rekan. Begitu cantik. Farid. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dengan pesan. Sayang sekali. Farid. Serangan bombardir dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josal FC. Kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Kembali lagi, Karel Sadep. Umpan menyilang. Terjadi lagi blunder penjaga gawang. Apa yang terjadi sebenarnya dengan para GMR ini? Kembali bertubi-tubi para pemain Josal FC. Bombardir. 7-0. Kedua, kembali lagi lolos. Masuk ke jantung. Wow. Ngeri sedap. Dan berikan pada rekannya di sektor kiri melalui Teguh Aljanu. Wow. Mampu diblok kembali. Luar biasa. Para pemain game RI. Jantung kembali lagi. Para pemain-pemain dari kesebelasan Porset. Pendra. Tendangan spekulasi dari para lebar, dia berikan pada rekannya. Kembali lagi serang balik. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Pada sore hari ini, pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan, terjadi kemelut, saat penalti,
Mampu diblok kembali, terjadi kemelut. Luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian, dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Lawan nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2, Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Kembali lagi, para pemain-pemain dari kesebelasan. Kembali umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang. Tidak begitu jelas. Antar lakukan serangan dari sektor kanan. Pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josal FC. Tapi masih diblok saja oleh Amaridia. Gibran berikan pada rekannya. Begitu cantik. Farid. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dengan sesan. Sayang sekali. Farid. Serangan bombardir dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josal FC. Kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan. Umpan terobosan. Kembali lagi. Karel Sadep, Karel Sadep, Karel Sadep. Wow, umpan menyilang. Jadi lagi blunder penjaga gawang. Yang terjadi sebenarnya dengan para game ini. Kembali bertubi-tubi para pemain Josal FC. Bombardir. 7-0. Kedua, kembali lagi lolos. Masuk ke jantung. Wow. Ngeri sedap. Berikan pada rekannya di sektor kiri melalui Teguh Alzano. Wow, mampu diblok kembali. Luar biasa. Para pemain game RI jantung kembali lagi. Para pemain-pemain dari kesebelasan Porset. Pendra, tendangan spekulasi para Josal FC mengamankan 3 poin. Artinya di laga keempat Josal FC mampu mensempurnakan dari poin 12. Melihat hasil pertandingan tadi, Coach, bagaimana tanggapannya, Coach? Memang kita ya dari Josal FC selalu kita anggap suatu leg keempat ini final. Setiap pertandingan kita anggap final.
Artinya kita usahakan mengamankan 3 poin. Skor memang 1-0, tapi kita nggak ambil skornya, tapi kita ambilnya poin 3 angkanya. Dan alhamdulillah anak-anak dalam cuaca panas, main keempat ya, ini main keempat buat Josal ya, main keempat. Wajar situasi kondisi pemain, kekelilan dengan rotasi, kan. Tapi yang misi kita tetap bagaimana anak-anak ini bisa mengatur irama tempo permainan untuk supaya jangan terkuras tenaganya gitu. Tadi banyak sejumlah pemain banyak secara rotasi coach. Ini apakah satu strategi untuk menyiasati dengan padatnya jadwal pertandingan? Memang ini memang sengaja kita buat ya. Kenapa situasi padatnya pertandingan memang ini sangat luar biasa suatu turnamen ya. Tapi ini harus kita lalui. Kita harus lalui pemain biarpun cuaca panas, situasi padat, ya kan. Dan sini juga bisa kita mencoba pemain-pemain lain ya semua ya, mengasih kesempatan supaya pemain seimbang semua. Dan juga membuat pemain itu kompak. Ini satu lagi. Dan kita pelatih juga menjaga pemain jangan sampai cedera gitu. Itu empatnya. Oke coach, menatap laga terakhir di putaran pertama sebelum memasuki putaran kedua nanti menghadapi Gumarang. Kira-kira coach optimis gak untuk mengamankan poin lagi untuk menjadikan di putaran pertama ini Josal FC sebagai juara di leg pertama ini coach? Ya kita memang dari awal saya sudah sampaikan pemain, setiap partai permainan leg 1, 2, 3 kita anggap partai final. Kalau final setiap menangkan pertandingan. Ya kan, menang pertandingan dia dapat 3 angka. Jadi setiap main ini kita nggak ada target final. Kalau final itu akan menang. Nah ini yang kita target semua pemain. Dan pemain itu kita menang 1 atau 2, amankan kemenang dulu. Kalau nggak bisa menambah, tapi amankan kemenang dulu. Itu satu misi Josal gitu. Optimis coach di laga pamungkas, di laga terakhir nanti mampu mengamankan 3 poin lagi coach? Insya Allah ya, insya Allah kalau saya lihat ya motivasi pemain semua ya kan, dan perjuangannya, usaha pemain dan juga mungkin izin Tuhan ya kan. Tapi insya Allah tim ini biarpun terakhir kita tetap maksimal mungkin untuk menang pertandingan. Optimis. Thank you coach, terima kasih. Oke deh, siap. Pada sore hari ini, pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Lihat. Ambil ancang-ancang para pemain-pemain, angkat Gibran Tito Kurniawan. Terjadi kemelut, saat penalti. Mampu diblok kembali, terjadi kemelut. Luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Lawan nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josal FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi, Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2. Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Bali, umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang tidak begitu jelas. Anper lakukan serangan dari sektor kanan, pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josal FC. Tapi masih diblok saja oleh Amario. Ya, Gibran berikan pada rekan. Begitu cantik. Farid.
Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dengan San. Sayang sekali, Pare. Serangan bombardir dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josel. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josel FC. Kembali lagi Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Kembali lagi Karel Sadep. Wow, umpan menyilang. Iya. Terjadi lagi blunder penjaga gawang. Apa yang terjadi sebenarnya dengan para GMR ini? Kembali bertubi-tubi para pemain Josel FC. Bombardir. 7-0. Kedua, kembali lagi lolos. Masuk ke jantung. Wow. Ngeri sedap. Berikan pada rekannya di sektor kiri. Melalui Teguh Aljanu. Wow. Mampu diblok kembali. Luar biasa. Para pemain GMR. Jantung kembali lagi. Para pemain-pemain dari kesebelasan Porsche. Pendra. Tendangan spekulasi dari arah lebar dia berikan pada rekannya. Kembali lagi serang balik. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Pada sore hari ini pertandingan yang cukup menjanjikan dan sangat menarik untuk sama-sama kita saksikan. Tendangan Karel Sadep masih melambung. Ya. Ambil ancang-ancang para pemain-pemain angkat Gibran Tito Kurniawan. Terjadi kemelut sampai penalti. Mampu diblok kembali, terjadi kemelut. Luar biasa. Penampilan penjaga gawang dari Rizky Adian dari Rian Saputra. Kembali lagi, jual beli serangan tersaji. Kembali lagi, melalui kaki Alel. Begitu tarian-tarian Alel. Wow, luar biasa. Harus jatuh. Kurniawan, serangan balik dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josel FC. Umpan Porset. Luar biasa, Karel Sadep. Nomor punggung 7 dibangun oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josel FC. Kembali lagi, angkat bola ke tengah. Karel Sadep. Apa yang terjadi dengan Karel Sadep? Umpan yang sangat memanjakan dan begitu manis dilakukan oleh Karel Sadep. Karel Sadep kembali lagi Gibran Tito Kurniawan masih melihat rekannya di sana. Umpan 1-2. Gibran. Pertandingan yang cukup luar biasa dengan berikan pada rekannya. Kembali lagi para pemain-pemain dari kesebelasan. Kembali umpan terobosan yang begitu cantik masuk ke jantung pertahanan. Umpan silang tidak begitu jelas. Antar lakukan serangan dari sektor kanan, pendek kembali masuk ke jantung pertahanan para pemain Josel FC. Tapi masih diblok saja oleh Amaridia. Gibran berikan pada rekan. Begitu cantik. Farid. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Dengan San. Sayang sekali, Pare. Serangan bombardir
dilakukan oleh para pemain-pemain dari kesebelasan Josel. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain-pemain dari Josel FC. Kembali lagi Gibran Tito Kurniawan, umpan terobosan. Kembali lagi.